Sahabat penyejuk hati, edisi khusus dari kitab Ayub kali ini saya berikan judul Keputusasaan yang Mencelakakan. Sahabat, merasa benar namun disalahkan tentu saja tidak enak. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan bertanggung jawab namun tetap dikecam tentu saja menjengkelkan. Bukan saja karena Ayub pasal 23 mengungkapkan hal tersebut dan banyak orang mengeluhkan hal-hal semacam ini dalam percakapan pastoral misalnya, tetapi karena saya sendiri juga kerap mengalaminya. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang menilai dengan sangat negatif atau buruk apa yang dikerjakan. Walaupun menurut patokan umum pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan baik, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun karena apa yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu sering tidak dapat memuaskan semua pihak, tak mungkin memuaskan semua orang, maka penilaian yang buruk seperti ini tentu saja akan tetap ada. Terlebih lagi karena mereka yang tidak puas itu, dan jumlahnya biasanya memang sebenarnya sedikit sih, mereka jauh lebih vokal daripada mereka yang menghargai, bahkan yang memuji hasil kerja tersebut. Akibatnya, seolah-olah hanya celaanlah yang menjadi respons terhadap pekerjaan itu. Sahabat, saya kira pengalaman yang tidak enak semacam ini pernah menimpa kita semua. Nah, pada saat seperti itu, apa yang Anda harapkan? Saya kira kita semua membutuhkan seorang sahabat yang mengerti keadaan kita. Tapi bagaimana kalau sahabat semacam itu ternyata tidak ada? Sebagaimana orang percaya, tentu kita masih punya satu harapan, yaitu mengungkapkan semua penilaian yang berat sebelah itu kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak peduli terhadap keluhan kita? Bagaimana kalau Tuhan tidak mau menjawab rintihan minta tolong dari kita? Bila ini sampai terjadi, bila Tuhan sampai tidak peduli terhadap rintihan kita, maka saya kira siapapun mungkin bisa kecewa kepada Tuhan. Bahkan mungkin akan menuduh Tuhan tidak adil. Lebih celaka lagi, kalau sampai Tuhan memang betul-betul tidak peduli pada keluhan kita, boleh jadi kita akan kehilangan kepercayaan kepadanya. Tetapi terpujilah Tuhan Allah kita, sebab berdasarkan kesaksian kitab suci dan pengalaman iman saya sendiri, saya bersaksi bahwa Allah tidak pernah tidak peduli pada keluhan-keluhan kita. Yang sering terjadi ialah orang yang datang kepada Allah untuk meminta keadilan karena selalu dicela itu tidak punya kepercayaan diri yang cukup untuk menepis berbagai cercaan tersebut. Keadaan seperti inilah yang mendorong orang untuk menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli terhadap rintihannya. Dan inilah yang terjadi pada Ayub. Dalam Ayub 23 ayat 10-12, Ayub mengatakan dengan tegas bahwa kalau saja Tuhan mengujinya, maka ia akan muncul sebagai emas. Sebab kakinya tetap mengikuti jejak Tuhan dan perintah Tuhan tidak pernah dilanggarnya. Sayangnya, keyakinan akan kebenaran itu ternyata belum cukup untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri Ayub. Ketaatannya kepada Tuhan belum cukup membuat Ayub dapat tetap tenang menghadapi tuduhan-tuduhan teman-temannya itu. Ayub yang sangat saleh ini, karena kritik yang cenderung menjadi tuduhan dari teman-temannya, akhirnya menjadi putus asa. Dan keputusasaannya ini kemudian mencelakakan. Karena apa? Karena ia menuduh Allah sebagai penyebabnya. Dengarkanlah pernyataan Ayub terhadap dan tentang Allah dalam Ayub 23 ayat 16.
Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sahabat, Ayub telah terjebak dalam permainan sahabat-sahabatnya. Ayub terpancing untuk menyalahkan Allah. Dan betapapun kita dapat mengerti keadaan Ayub, namun harus kita katakan dengan tegas bahwa kesimpulannya yang menyalahkan Allah itu tetap keliru. Tetapi itu sebenarnya tidak terlalu penting. Sebab yang jauh lebih penting ialah bagaimana agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan yang serupa, yaitu didesak oleh orang lain untuk menyalahkan Allah, atau begitu rupa menyalahkan orang lain sehingga orang lain itu menyalahkan Allah. Kedua-duanya sama saja tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu, jangan pernah membiarkan diri terjerembab di dalam kesalahan yang serupa.